Halo guys, welcome back to Kobi Official. Dan ini adalah anime pertama yang Mimin Kobi bahas. Hehe. Kali ini Mimin ada anime yang cukup menarik guys. Judulnya adalah Dororo. Berkisah mengenai seorang anak yang ditumbalkan oleh ayahnya demi kekuasaan. Dengan meminta pertolongan pada 48 iblis untuk memberikannya kekuatan demi menguasai seluruh wilayah di Jepang. Sehingga anaknya pun terlahir tidak memiliki 48 anggota tubuhnya. Ayahnya yang melihat anaknya yang lahir dengan keadaan yang mengenaskan, malah membuangnya dan menganggapnya anak itu telah mati. Tetapi ia ditemukan oleh seseorang, dirawat dan dilatih sehingga dirinya menjadi petarung samurai yang begitu kuat dan mempunyai tujuan untuk mengembalikan semua bagian tubuhnya yang telah dijadikan tumbal dengan cara mengalahkan semua iblis yang ada di sana. Pasti pada penasaran kan dengan alur ceritanya? Yuk tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Selamat menonton. Di awal film diperlihatkan sebuah desa yang bernama Kaga. Desa tersebut dipimpin oleh seorang yang bernama Daigo Kagemitsu. Pada hari itu, sang istri ingin melahirkan seorang putra agar dapat mewarisi kekuasaan ayahnya. Namun Daigo terlihat merasa khawatir dengan keadaan istrinya yang ternyata sebelumnya Daigo pernah pergi ke kuil aula neraka, di mana dia membuat perjanjian dengan para iblis dengan melakukan pertukaran yang ia miliki, ditukar dengan kemakmuran dan perdamaian untuk desanya. Itu semua dikarenakan desanya yang mengalami kemiskinan dan wabah berulang kali yang membuat penduduknya mati. Namun Daigo tidak tahu apa yang diinginkan oleh para iblis itu, dan itulah yang membuat dirinya khawatir. Walau sebenarnya Daigo sudah diperingatkan oleh biksu untuk tidak membuat perjanjian dengan para iblis, tetapi Daigo tidak memperdulikannya dan malah membunuh biksu itu, karena baginya sang biksu itu hanyalah penghalang untuknya. Setelah menyatakan permintaannya ke iblis, suasana di dalam ruangan pun berubah. Seketika petir menyambar dahinya Daigo dan membuat tanda kutukan bahwa ia telah membuat perjanjian dengan para iblis. Ternyata benar saja kekhawatiran Daigo pun terjadi. Setelah anak pertamanya lahir, secara tiba-tiba petir menyambarnya. Daigo yang melihat kejadian itu langsung melihat keadaan bayinya. Namun ia terkejut melihat sang anak yang tidak memiliki kaki, tangan, mata, hidung, dan telinga. Malah hanya berupa berbentuk tengkorak. Namun bayi itu tetap hidup. Tetapi Daigo terlihat sangat senang karena menurutnya perjanjian dia dengan para iblis telah berhasil. Lalu Daigo menyuruh bidannya untuk membuang anaknya tersebut karena katanya anaknya sudah meninggal. Saat sang bidan ingin membuang anak itu, dia merasa tak tega setelah melihat bayi yang seakan masih ingin hidup. Pada akhirnya sang bidan tersebut membuang bayi itu dengan perahu kecil, dengan harapan ia dapat ditemukan oleh orang lain. Namun tiba-tiba monster muncul yang langsung ingin membunuhnya. Yang ternyata monster itu telah mengintainya sejak awal. Tapi datanglah seorang kakek buta dan dengan mudahnya ia menghabisi monster itu. Walaupun dia buta, dia dapat melihat monster itu dengan jiwanya. Pendekar buta dari gua hantu. Setelah kejadian itu, desa Kaga pun sedikit demi sedikit menjadi makmur karena tumbal anaknya itu. Tapi ternyata kejadian itu tak ada yang tahu sama sekali. Bahkan kejadian anaknya yang dibuang pun tak diketahui oleh siapapun. Dan hanya kakek tua buta itulah yang mengetahui kejadian tersebut. Sis berpindah 16 tahun kemudian. Seorang anak yang bernama Dororo sedang berjualan. Namun tak lama dari itu muncullah preman yang mengganggunya. Yang ternyata Dororo menjual barang milik para preman itu. Dan akhirnya dia pun dikejar.
Setelah Dororo mengira semua sudah aman, muncullah para preman itu. Dan mereka pun menghajarnya sampai babak belur. Ketika preman itu ingin membunuhnya, muncullah pria yang sedikit aneh ekspresinya. Mukanya seperti boneka, dan anehnya, pria tersebut menatap ke arah yang berbeda, di mana ternyata ia melihat ke arah sungai. Dan di sana hanya ada setumpukan sampah yang sedang mengambang, tapi tiba-tiba sampah itu menyerang ke arah Dororo dan para preman itu. Dan ternyata itu adalah monster. Mereka yang berusaha kabur juga dimakan olehnya, tersisa Dororo seorang. Tapi akhirnya dia diselamatkan oleh pria bermuka boneka itu, dan pertarungan pun terjadi. あの兄ちゃん、化け物見てね。 Pria itu akhirnya berhasil menjebak sang monster dan mengalahkannya. Dan dari situlah Dororo begitu kagum kepadanya. Bahkan membantunya memasangkan lengannya. Jelas kalau semua organ tubuhnya adalah buatan, yaitu boneka. Namun tiba-tiba, topeng pria itu lepas dan wajahnya yang awalnya tanpa kulit, tiba-tiba tumbuh kulit baru. Yang membuat Dororo terkejut terheran-heran. Ternyata kejadian tersebut disebabkan hancurnya salah satu patung iblis dari kuil neraka. Bagi kalian yang belum paham, pria bermuka boneka tersebut adalah anak dari ayahnya yang dijadikan tumbal kepada iblis. Maka, jika dia membunuh iblis, bagian tubuh yang ditumbalkan bakal langsung kembali padanya. Dan ini bakal berbalik kepada ayahnya, di mana sedikit demi sedikit kemakmurannya bakal menghilang. Jadi perjanjiannya bisa kita bilang sebagai adil. Makanya muka sang pria ini kembali ke aslinya setelah membunuh iblis. Dororo yang penasaran tentang pria tersebut, sejak dari itu juga Dororo terus mengikutinya sambil berusaha untuk berkomunikasi dengan pria itu. Di sini kita tahu bahwa namanya adalah Hyakimaru. Walau dia tidak bisa melihat, namun ia dapat melihat api jiwa seseorang. Di mana api jiwa mempunyai dua jenis. Api jiwa yang berwarna putih tidak menandakan adanya bahaya, sedangkan api jiwa berwarna merah berarti menandakan adanya bahaya. Dan itulah kenapa Hyakimaru membiarkan Dororo berada di dekatnya, karena ia melihat di dalam Dororo tidak menandakan adanya tanda bahaya. Singkat cerita, mereka tiba di suatu desa. Karena mereka membutuhkan uang, Dororo menawarkan kepada penduduk desa untuk membasmi para monster dengan kekuatan yang dimiliki Hyakimaru. Tetapi kepala desa sempat tak percaya dengannya. Namun karena tidak ada pilihan lain, kepala desa pun menerimanya dan akhirnya memberi mereka makanan serta tempat untuk beristirahat. Akan tetapi baru saja beristirahat, muncullah sosok monster berkepala besar yang mendatangi mereka. Dororo yang takut menyuruh Hyakimaru membunuhnya. Namun Hyakimaru menganggap monster itu tak berbahaya. Keesokan harinya, kepala desa yang penasaran membawa mereka ke tempat pemimpin desa yang bernama Bandai Sama. Tibanya di sana, mereka yang bertemu dengan Bandai Sama, tapi tiba-tiba Hyakimaru bertindak aneh dan langsung bersiap untuk membunuh. Untungnya Dororo menahannya. Namun karena hal itu, mereka lalu dikurung di dalam gudang. Di dalam gudang mereka bertemu dengan si kakek buta. Dengan berkata bahwa dia pernah bertemu dengan Hyakimaru, yang membuat Dororo bingung karena si kakek yang buta tapi dia tahu tentang Hyakimaru dengan sangat detail. Tetapi si kakek menjelaskan bahwa dia bisa melihat tapi hanya warna jiwanya saja. Contohnya jiwa Dororo yang berwarna putih. Namun tak lama dari itu aura monster pun muncul. Hyakimaru yang merasakannya langsung bergegas ke arah aura tersebut, di mana aura tersebut mengarah kepada Bandai Sama.
Lalu si kakek menjelaskan kepada Dororo bahwa wanita tersebut memiliki warna darah keruh, yang dimana bagi si kakek itu adalah iblis. Tak lama dari itu, Bandai Sama pun berubah menjadi sosok monster, dan dia pun mulai bertarung dengan Hyakimaru. Namun anehnya, kepala desa malah menyelamatkan sang iblis yang sedang terpojok dan membiarkannya kabur. Ia membuat Dororo begitu marah. Dan ternyata kepala desa melakukannya untuk menyelamatkan warganya agar tak dimakan oleh monster itu, dengan cara memberikan makan berupa para pengembara yang lewat dari desanya. Sementara itu, pertarungan masih terus berlanjut. Sampai pada akhirnya, sang iblis dapat dikalahkan. Tak lama dari itu, muncullah iblis semalam. Ia memberitahu mereka dengan membunyikan lonceng. Dororo yang menghampirinya melihat terdapatnya uang koin dengan jumlah banyak, yang ternyata itu adalah koin para pengembara yang dibunuh oleh Bandai Sama. Dan setelah kejadian itu, Dororo meminta maaf kepada Hyakimaru karena sempat tak percaya kepadanya. Namun tiba-tiba Hyakimaru memegang wajahnya Dororo yang membuat dirinya tersipu malu. Lalu Hyakimaru pun memberitahu namanya dengan cara menulis di atas tanah. Sang kakek ini seperti pernah melihat Hyakimaru. Ternyata dia adalah bayi yang dia selamatkan waktu dibuang lewat perahu. Sementara itu, salah satu patung di kuil neraka juga terbelah, yang berarti salah satu organ tubuh Hyakimaru tumbuh kembali. Hal itu pun membuat si kakek dan Dororo kebingungan apa yang terjadi padanya. Scene lalu berpindah pada 16 tahun yang lalu. Diperlihatkan seorang pria yang sedang menyiksa para tahanan tanpa ampun. Namanya adalah Jukai. Tampak dari belakang, seorang wanita memanggil salah satu dari mereka. Namun dirinya malah ditusuk sehingga membuatnya terbunuh. Tak disangka bahwa itu adalah istri dari Jukai. Mengetahui kalau Jukai telah membunuh istrinya sendiri, dia pun sangat frustasi dan sedih, sehingga membuatnya bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya ke laut. Tapi hal itu sia-sia saja. Dia malah selamat. Setelah kejadian itu, dirinya yang dulu pembunuh sekarang malah menjadi dokter bagi orang yang kehilangan organ tubuhnya. Dengan memberikan kaki dan tangan palsu yang telah ia pelajari, ia membuat dirinya sangat disukai oleh semua orang di sana. Sampai akhirnya Jukai mempunyai seorang murid yang mengagumi dirinya dan mengikutinya. Dan suatu hari, muridnya membawa seorang anak kecil yang tangannya dipotong oleh samurai ke tempatnya Jukai. Tapi tangan palsunya akan dipasang di lain waktu. Tapi saat di tengah perjalanan mengantar mereka, ibunya mengatakan suatu rumor tentang Jukai. Dan dari situlah muridnya mengetahui sisi gelapnya Jukai yang dulunya melayani Tuan Shiba di mana ia telah membunuh banyak orang. Sementara muridnya tersebut mempunyai dendam terhadap kelompok Shiba karena ayahnya yang dibunuh oleh kelompok itu. Muridnya yang begitu emosi langsung ingin membunuh Jukai, tapi dia meminta permohonan kepada muridnya kalau dia akan memberikan nyawanya nanti, tetapi tunggu ia menyelesaikan janjinya kepada anak yang barusan mereka tolong. Dan singkat cerita, Jukai pun selesai mengobati anak itu. Namun setelah menolong anak tersebut, muridnya Jukai malah mengurungkan niatnya untuk membunuhnya dan malah meninggalkan Jukai serta kaki palsunya. Dan setelah kepergian sang murid Jukai, dia menjadi sangat sedih. Bahkan semangatnya untuk menolong orang pun menjadi memudar. Namun saat ia sedang berada di sungai, ia melihat perahu dan terkejut
melihat sosok bayi yang masih bisa hidup, tanpa kaki, tangan, mata, dan organ lainnya. Jukai yang kasihan pun membawa anak itu ke rumahnya untuk dirawat. Dan singkat cerita, setelah 6 tahun yang lalu, bersamaan Daigo juga mempunyai anak keduanya, sedangkan Hyakimaru sudah mulai tumbuh besar. Di sini, Jukai mengajarinya beberapa latihan seperti berjalan dan berburu, untuk bekal dia bertahan hidup di masa depan. Jukai juga menyadari bahwa anak tersebut mempunyai kekuatan yang tak dimiliki oleh manusia biasa. Walaupun tak bisa melihat dan mendengar, namun setelah beberapa tahun, Hyakimaru dilatih seni berpedang oleh Jukai, sehingga ia tumbuh menjadi sosok samurai yang sangat kuat. Ia mampu mengalahkan para monster yang lebih besar dari dirinya. Tapi tiba-tiba keanehan pun terjadi pada tubuhnya. Setelah membunuh salah satu monster, kakinya Hyakimaru pun terlepas. Dan ketika Jukai ingin memasangnya, dia terkejut melihat kaki Hyakimaru yang tiba-tiba tumbuh. Karena hal itu, Jukai menyadari bahwa tubuhnya Hyakimaru sedang dijadikan tumbal kepada iblis. Akhirnya, Jukai membuat pedang di seluruh tubuhnya Hyakimaru. Lalu Hyakimaru pun dilepasnya untuk memburu para iblis agar mendapatkan tubuhnya yang lain. Sebelum ia pergi, Jukai memberikannya kalung yang dipakai oleh Hyakimaru saat Jukai menemukannya di atas perahu, dengan harapan agar Hyakimaru dapat menemukan orang tuanya. Dan mereka pun terpisah. Mereka yang melanjutkan perjalanan lalu berteduh di kuil. Dengan tidak sengaja, mereka bertemu dengan seorang wanita yang sedang berdoa untuk kakaknya. Di sini, kakaknya pergi berperang dan belum pulang dari sejak 5 tahun lalu. Namun tak lama dari itu terdengar suara laki-laki yang meminta tolong dengan keadaan terluka dan akhirnya mati. Hyakimaru yang melihat aura iblis pun langsung mengejarnya. Dan juga Dororo yang melihatnya langsung menyusulnya. Namun hal mengejutkan terjadi yang membuat mereka berhenti. Mereka melihat sekelompok orang yang terbunuh mengenaskan. Tapi tiba-tiba muncullah seseorang yang langsung menyerang Hyakimaru, yang untungnya berhasil ditangkis. Orang tersebut mengatakan dia melakukan ini karena pedangnya yang haus akan darah. Sekali memegang pedang itu, penggunanya akan selalu mencari darah, dan tanpa basa-basi pertarungan pun terjadi antara Hyakimaru melawan pria itu. Ternyata ada iblis di dalam pedang itu dan akhirnya Hyakimaru pun terpojok. Tapi akhirnya Hyakimaru dapat membalikkan keadaan dan melepaskan pedangnya dari pria itu, namun dia terjatuh ke jurang. Dororo pun mencoba mencari kakinya Hyakimaru. Namun ketika Dororo ingin melepaskan pedang yang tertancap di kaki Hyakimaru, tiba-tiba saja pedang itu bersinar yang membuat Dororo dikendalikan oleh pedang itu. Di sisi lain, wanita yang mencari mereka tak sengaja melihat pria yang dijatuhkan oleh Hyakimaru, yang ternyata pria tersebut adalah kakak dari wanita itu. Sementara itu Dororo menghilang. Wanita itu pun menyelamatkan kakaknya dan membawanya pulang. Sementara itu Dororo yang masih dikendalikan oleh sang pedang terkutuk, dia diarahkan kembali ke desa. Hyakimaru yang menyadarinya mengikuti Dororo dari belakang. Bahkan Hyakimaru menodongkan pedangnya ke hadapan Dororo. Di sisi lain, sang adik yang membujuk kakaknya untuk melepaskan pedang terkutuk itu. Mendengar perkataan itu membuat sang kakak mengingat masa lalunya di mana ia mendapatkan pedang tersebut. Dan sekarang kita tahu bahwa nama kakaknya itu adalah Tanosuke dan pedangnya yang bernama Nihiru. Di masa lalunya, Tanosuke adalah seorang samurai yang disuruh untuk mengeksekusi para tahanan musuhnya. Karena tak tega, Tanosuke pun memohon memberi ampun kepada tuannya. Namun tuan dari Tanosuke malah memberinya pedang Nihiru.
di mana pedang itu dirumorkan akan menjadi tajam saat dibasahi dengan darah, yang membuat Tanosuke tiba-tiba menjadi tak terkendali sehingga membantai semua orang di sana, termasuk tuannya sendiri. Dan semua orang di sana pun habis dibantai olehnya. Sementara Hyakimaru menghadang pedang itu agar tidak sampai kepada tuannya kembali. Bersusah payah Hyakimaru berusaha untuk melepaskan pedang itu dari Dororo. Untungnya Hyakimaru berhasil melepaskannya, dan Dororo pun berterima kasih. Namun Tanosuke mengetahui Nihiro sudah sampai di desa, dia pun langsung mengambilnya tanpa memperdulikan adiknya, dan satu-satunya jalan untuk menghentikannya adalah membunuh dirinya sebelum dia mendapatkan pedang itu kembali. Pertarungan pun berlanjut. Walaupun Hyakimaru mendapatkan serangan berkali-kali, namun pada akhirnya Hyakimaru dapat mengalahkan Tanosuke yang membuat Tanosuke terbunuh, dan juga pedang Nihiro yang terbelah. Tapi tak lama dari itu, Hyakimaru merasakan kepalanya yang begitu sakit, yang ternyata telinganya tumbuh kembali, sehingga dia dapat mendengar di sekitarnya. Ini semua dikarenakan dia yang telah mengalahkan iblis Nihiro. Namun di sisi lain, Daigo merasa sangat kesal karena sudah beberapa patung iblisnya yang hancur. Lalu dia menyuruh anak buahnya untuk mencari Hyakimaru secepatnya. Di sisi lain, Hyakimaru yang sudah mendapatkan pendengarannya malah terasa terganggu dengan suara di sekitarnya. Dororo yang merasa khawatir pun menutupi telinganya untuk mengurangi suara yang mengganggunya. Namun tak lama dari itu muncul seekor burung iblis menyerang mereka. Hyakimaru merasa sangat kesulitan melawannya karena terganggu oleh suara burung itu. Tapi untungnya saat Hyakimaru terpojok, muncullah kakek tua dari goa hantu dan membunuh burung tersebut. Setelah kejadian itu, Dororo merasa kecewa karena pendengarannya Hyakimaru yang tumbuh membuat dirinya menjadi sangatlah lemah. Namun sang kakek menjelaskan itu adalah hal biasa karena Hyakimaru baru pertama kali bisa mendengar. Sang kakek yang merasa khawatir dengannya lalu langsung membantunya dengan cara memberitahu suara apa saja yang ada di sekitarnya. Namun hal itu tidaklah berhasil karena Hyakimaru masih belum terbiasa mendengar. Keesokan harinya, Hyakimaru mendengar suara nyanyian yang begitu merdu, yang membuat dirinya penasaran dan mencari sumber suara itu. Dan sesampainya di sana, ternyata suara itu berasal dari seorang wanita yang sedang berada di sungai. Hyakimaru yang penasaran pun mencoba mendekatinya, namun kondisi Hyakimaru itu belum pulih, membuat dirinya tak mampu berdiri tepat di hadapan si wanita itu. Wanita itu membantunya dan begitu perhatian terhadapnya. Cihui! Melihat itu, wanita tersebut membawa mereka dan merawat Hyakimaru di rumahnya. Dan sekarang kita tahu bahwa nama wanita itu adalah Mio-san. Tak lama dari itu, Mio-san memanggil anak-anak lainnya. Tetapi anak-anak di sana kelihatan sangat memprihatinkan kondisinya. Ternyata mereka semua adalah korban perang yang sudah tak mempunyai orang tuanya, yang ditampung oleh Mio-san. Walaupun begitu, anak-anak itu menyambut Dororo dan lainnya dengan begitu hangat. Bahkan mereka memberinya makanan. Lalu si kakek buta pun yang sudah pulih berpamitan kepada mereka untuk mencari jalan agar dapat menghindari medan peperangan. Shin lalu berpindah ke Daigo yang ingin melakukan penyerangan ke desa Sakai. Namun karena perbekalan bahan pangan mereka yang kurang, karena desanya juga yang sedang mengalami kekeringan, sehingga penyerang ke desa Sakai pun ditunda. Sang istri yang sudah merasa bahwa kemakmuran yang dijanjikan oleh iblis sudah mulai menghilang, mereka masih belum mengetahui apa penyebabnya. Di sisi lain, si kakek yang sudah mendapatkan informasi untuk jalan keluar. Dia memberitahu mereka dan menjelaskan bahwa si kakek mempunyai kabar baik dan kabar buruk. Di mana kabar baiknya adalah sudah mendapatkan jalan keluar untuk menghindari medan perang, tetapi kabar buruknya adalah di tempat tersebut
Terdapat lubang yang besar dan di dalamnya terdapat iblis yang bersarang. Mendengar hal itu, Hyakimaru langsung menuju ke tempat yang dibicarakan oleh si kakek. Walaupun tubuhnya belum sembuh sepenuhnya, mungkin dia sudah tak sabar mendapatkan organ lainnya. Apakah ini tandanya benih cinta? Sedangkan Mio-san yang ingin membantu mereka dengan mencoba bekerja di daerah musuh. Walaupun itu sangat berbahaya, tetapi tak ada pilihan lain bagi Mio-san untuk mendapatkan informasi dari mereka. Singkat cerita, Hyakimaru dan si kakek sudah tiba di tempat lubang yang dibicarakan. Namun tak lama dari itu muncullah iblis yang langsung menyerang mereka. Walaupun monster itu besar, Hyakimaru dapat menusuk iblis itu. Tapi akhirnya kakinya terkena gigitan yang membuat kakinya terpotong. Karena kejadian itu, suara Hyakimaru kembali dan dia pun berteriak kesakitan dengan sangat kencang. Mengartikan bahwa dia telah membunuh iblis itu dan mendapatkan kembali suaranya. Di sisi lain, Dororo yang menemukan Mio-san pun terkejut. Karena dia melihat Mio-san yang sedang dimantap-mantapin dengan para samurai. Waduhai. Keesokan paginya, Mio-san yang pulang terkejut melihat keadaan Hyakimaru yang terluka. Ia pun langsung mengobatinya. Namun Dororo yang begitu kecewa terhadap Mio-san, dia pun langsung keluar dari sana. Dikarenakan dia mengetahui Mio-san yang bekerja sebagai pelacur. Ketika di luar, Dororo pun dihampiri oleh salah satu anak dan dia berkata bahwa mereka semua ini bergantung pada Mio-san yang merawat mereka. Tanpa Mio-san mungkin mereka sudah mati. Mereka juga berharap memiliki sawah yang begitu luas. Mendengar cerita yang mengharukan itu membuat kekecewaan Dororo terhadap Mio-san pun menghilang. Scene lalu berpindah di kediaman Daigo, di mana Tahomaru meminta kepada ayahnya untuk ikut berperang. Namun sang ayah tidak memperbolehkan Tahomaru ikut berperang dengan alasan masih terlalu cepat untuknya. Mendengar hal itu, Tahomaru juga membujuk ibunya, namun sang ibu juga ikut melarangnya. Tahomaru yang begitu kesal lalu pergi keluar bersama dua anak buahnya yang bernama Hyogo dan Mutsu. Tahomaru yang merasa bahwa ibunya tak menyayanginya dan menganggap ibunya sedang menyembunyikan sesuatu. Karena dari dia kecil, sang ibu selalu memerhatikan dan selalu berdoa kepada patung Dewi Pengasih yang tak memiliki kepala karena akibat sambaran petir. Singkat cerita, Hyakimaru yang sudah pulih, dia pun kembali melatih tubuhnya. Dan juga Mio-san yang ingin pergi bekerja berkata kepada Dororo untuk menghentikan Hyakimaru untuk melawan iblis dulu, karena dirinya yang masih belum siap untuk bertarung. Kemudian Mio-san pun pergi bekerja. Namun ada beberapa orang yang sedang mengintai mereka. Malam harinya tanpa sepengetahuan Dororo, Hyakimaru pergi ke lubang sebelumnya untuk mengalahkan iblis itu. Dan pada akhirnya Hyakimaru pun berhasil mengalahkannya dan mendapatkan kembali kakinya. Keesokan paginya saat perjalanan pulang, mereka melihat asap yang berasal dari rumah Mio-san. Mereka pun langsung bergegas ke sana, namun sesampainya di sana, Dororo terkejut melihat rumah yang terbakar dan teman-temannya yang dibantai oleh para samurai. Yang ternyata para samurai tersebut berasal dari klan musuh yang melihat Mio-san memasuki daerah Sakai. Mereka menganggap Mio-san adalah seorang mata-mata. Saat Dororo ingin menghampirinya, salah satu dari mereka menghentikannya dan ingin membunuhnya juga. Akan tetapi saat ia ingin menyerang Dororo, tiba-tiba tangannya terputus akibat serangannya Hyakimaru. Hyakimaru yang melihat keadaan Mio-san hampir mati sekarat dan juga mendengar nyanyiannya untuk terakhir kalinya, itu membuat dirinya sangat emosi, marah dan membantai para samurai di sana.
Dororo yang melihat kejadian itu pun mencoba menghentikannya sehingga salah satu dari mereka pun berhasil kabur. Lalu Dororo memperlihatkan bungkus kecil yang berisi benih padi kepada Hyakimaru. Dia berkata bahwa Mio-san mengambilnya dari musuh untuk membuat sawah seperti yang diinginkannya. Lalu Hyakimaru pun memeluk dan menyebut nama Mio-san untuk terakhir kalinya. Jadi sedih guys. Baru Hyakimaru mendapatkan cewek idamannya, sekarang malah mati. Aduh. Setelah kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, Dororo dikagetkan dengan seekor iblis laba-laba yang besar yang sedang memangsa laki-laki tua. Dengan cepat Hyakimaru menyerangnya, namun Hyakimaru malah terjebak dan membuat sang iblis berhasil kabur. Ketika iblis itu memangsa manusia lagi, tubuhnya tak bisa dikendalikan karena kondisinya yang sudah melemah, membuat dirinya kembali lagi menjadi sosok seorang wanita. Sementara itu Dororo tiba di suatu desa, di mana desa tersebut mewajibkan warganya mempunyai papan nama. Karena desa tersebut terdapat masalah di mana banyaknya orang yang tiba-tiba menghilang karena diculik. Mengetahui hal itu, Dororo mempunyai ide bisnisnya di mana ia akan menangkap si penculik itu dan berharap untuk mendapatkan imbalannya. Keesokan harinya, seorang pria yang sedang berjalan bertemu dengan seorang wanita yang sedang tidur manis di antara bunga. Yang ternyata wanita tersebut adalah iblis laba-laba yang semalam dilawan oleh Hyakimaru. Tapi kini keadaannya semakin melemah. Melihat hal itu, si pria langsung membawa ke rumahnya dan memberikannya makanan serta merawatnya. Dari sini kita tahu nama pria itu adalah Yajiro. Yajiro memanggil wanita itu dengan nama Ohagi. Tapi Yajiro belum mengetahui siapa sebenarnya Ohagi ini. Dia pun menanyakan asal-usulnya, namun semuanya tak dijawab oleh Ohagi. Di sisi lain, Dororo dan Hyakimaru yang sedang berjalan. Mereka melihat beberapa orang yang sedang berkumpul, yang ternyata mereka ini sedang melihat papan pengumuman. Di sana berisi bahwa siapapun yang dapat menangkap penculik desa akan mendapatkan hadiah. Dororo yang mendengar hal itu pun membuat dirinya bersemangat dalam menangkap penculik itu. Malamnya, Yajiro yang memberikan makan kepada Ohagi, padahal Yajiro sendiri belum makan seharian, sehingga membuat Ohagi tidak tega untuk memakan Yajiro. Karena ia merasa kalau Yajiro berbeda dengan manusia lainnya. Anjay, seorang iblis yang masih mempunyai sense humanity. Keesokan paginya, Dororo yang masih belum menemukan penculik tersebut malah mendapatkan pengumuman bahwa penculikan di desa terjadi semalam. Itu pun membuat Dororo kebingungan karena dirinya semalam tak mendengar keributan apapun. Hal itu membuat Dororo berpikir bahwa penculikan tersebut bukanlah monster, melainkan ulah manusia. Lalu pada malam harinya, Yajiro yang melihat keadaan Ohagi semakin melemah, dia pun mengajak Ohagi untuk keluar dari desa. Karena di desa itu tidak memiliki dokter. Akan tetapi dalam perjalanan keluar desa, mereka tak sengaja bertemu dengan Dororo dan Hyakimaru. Dororo pun mengetahui bahwa wanita tersebutlah sang iblis laba-laba sekaligus sang penculik. Dia pun langsung menyuruh Yajiro untuk menjauh darinya. Namun Yajiro malah melindunginya dan berkata bahwa Ohagi bukan penculiknya, melainkan Yajiro sendirilah penculiknya. Dengan beralasan ia membantu penduduk untuk melarikan diri dari desa. Sepertinya ada yang tak beres dengan desa ini guys. Namun percakapan mereka terdengar oleh para penjaga desa, sehingga para penjaga memutuskan untuk menangkapnya. Namun hal itu sia-sia saja karena Ohagi membunuh dan menghisap mereka semua, sehingga dirinya berhasil pulih dan kabur. Secara bersamaan, Hyakimaru juga mengejarnya. Sesampainya di sana, Yajiro dan Ohagi yang ingin keluar dari desa, tiba-tiba anak panah menancap tubuh Yajiro, yang ternyata itu adalah perbuatan para penjaga desa. Sehingga itu membuat Ohagi marah besar dan ingin memangsa mereka semua. Namun itu semua dapat dihentikan oleh Hyakimaru dengan menebas salah satu kakinya. Akibat pertarungan itu, Ohagi pun menjadi semakin melemah. Sehingga Ohagi pun mati sambil memeluk Yajiro. Kita sebut sebagai cinta itu buta. Bahkan iblis bisa jatuh cinta kepada manusia. Setelah kejadian itu, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanan mereka.
Dalam perjalanan, Dororo melihat seorang wanita yang dibawa layaknya seperti pengantin. Tak lama dari itu muncul seorang bocah yang mencoba memanah mereka. Namun Dororo yang melihat itu mencoba menghentikannya. Yang ternyata wanita tersebut adalah kakak dari bocah ini. Dan kakaknya yang bakal dinikahkan dengan seekor monster. Lalu bocah itu menunjukkan segumpal awan hitam dan menceritakan monster yang bernama Noko Saregumo. Diketahui monster tersebut sangat suka muncul tiba-tiba di desanya dan juga suka memakan para manusia. Para warga desa yang tak mempunyai pilihan mau tak mau harus memberikan tumbal pengantin kepadanya, dan jika mereka tak memberikannya maka seluruh desa pasti bakal dimakan olehnya. Mendengar hal itu, Dororo menawarkan bantuan kepada bocah itu, tentunya dengan sebuah imbalan. Lalu bocah itu pun memberikan beberapa ulat dan satu batu sebagai bayarannya. Imbalan macam apa ini? Namun setelah melihat lebih jelas bahwa batu tersebut adalah sebuah emas, dia pun langsung menyetujuinya dan mereka pun berkenalan. Dan nama bocah tersebut adalah Saru. Kemudian mereka melancarkan aksinya dan berhasil menyelamatkan kakaknya. Namun tak lama, sekumpulan awan hitam pun datang mengelilingi mereka. Tiba-tiba para penjaga terangkat dan kembali dengan keadaan meninggoy. Ternyata yang melakukan itu adalah monster kelabang. Namun Hyakimaru merasa sangat kesulitan dikarenakan pandangannya yang tertutup kabut merah gelap yang dibuat oleh monster kelabang itu. Membuat Hyakimaru tak bisa melihatnya yang mengakibatkan kakak Saru pun dimakan olehnya. Saat monster itu ingin menyerang Hyakimaru, tiba-tiba semburan air muncul dari bawah tanah dan membuat celah masuknya sinar matahari. Dan dari situ monster itu pun melarikan diri. Ternyata monster kelabang tersebut takut terhadap sinar matahari. Tak lama dari itu gumpalan awan hitam pun menghilang. Sedangkan Saru yang kehilangan kakaknya merasa sangat terpukul. Singkat cerita, Saru membawa Dororo ke tempatnya dan bercerita bahwa dia tinggal sendirian dikarenakan orang tuanya meninggal saat dia masih kecil, yang membuat dirinya harus bertahan hidup seorang diri di hutan. Namun Saru selalu diganggu, disakiti, dibuli-buli oleh para manusia. Tapi beruntungnya ada seorang wanita yang menerima dan merawat Saru, di mana wanita itu adalah pengantin sebelumnya yang sudah dianggap Saru sebagai kakaknya. Walaupun wanita itu bukanlah kakak kandungnya, namun bagi Saru wanita itu sudah dianggap seperti ibunya sendiri. Saru yang ingin membalaskan dendamnya dengan bermaksud membunuh monster itu dibantu oleh Dororo. Tak lama dari itu, sekumpulan awan kembali muncul. Hal itu membuat Dororo dan Saru mempunyai rencana untuk mengalahkan monster tersebut. Keesokan harinya, mereka pun mengirim monster itu ke tempat yang mudah terbakar. Ketika monster tersebut sudah berada di sana, Saru pun menembakkan panah api yang membuat monster itu terbakar. Namun hal itu tak berhasil, malah membuat monster tersebut mengeluarkan asap yang lebih tebal. Hingga monster itu kembali bangkit dan mencoba menyerang mereka. Beruntungnya, Hyakimaru datang dan melemparkan batu ke arah monster itu. Ternyata itu adalah ide Hyakimaru menggunakan suara pantulan batu untuk menentukan letaknya monster. Namun serangan tersebut tak membuat monster itu mati. Dororo yang mengetahui ide dari Hyakimaru mencoba membantunya dengan cara melompat ke tubuh monster itu dan menyuruh Hyakimaru mendengarkan suaranya. Tetapi Dororo malah pingsan akibat terkena batu, sehingga membuat Hyakimaru sulit untuk menghadapinya. Tak lama dari itu, Dororo pun bangkit dari pingsannya dan menyuruh Hyakimaru kembali mendengarkan suaranya lagi. Pada akhirnya, Hyakimaru pun berhasil menebas monster itu, membuat monster itu keluar dari kabutnya sehingga membuat dirinya hancur terkena sinar matahari. Setelah mengalahkan monster tersebut, hidung Hyakimaru pun tumbuh kembali. Sementara Saru sangat senang karena kakaknya yang selamat. Sebelum mereka pergi, kakaknya Saru memberikan mereka bunga. Tak lama dari itu, mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanan mereka. Namun dalam perjalanan Dororo, dia terkena demam, yang membuat Hyakimaru membawanya ke kuil untuk berobat. Dororo yang siuman tak sengaja melihat bunga Manjusage,
yang mengingatkan Dororo kepada ayah dan ibunya. Lalu cerita pun flashback kembali ke masa lalu, di mana suatu kelompok perampok yang dipimpin oleh ayahnya Dororo bernama Hibukuro, dia yang sedang melawan para samurai dan dimenangkan oleh kelompoknya. Merasa kelompoknya kuat, mereka pun melakukan aksinya di setiap daerah. Kebrutalan mereka membawa ketakutan bagi orang-orang yang tak berdaya. Dan bisa dibilang kelompok Hibukuro ini cukup langka, karena mereka hanya menyerang para samurai. Namun salah satu dari mereka pun berkhianat yang bernama Itachi Mangekyo Sharingan, di mana ia bergabung dengan para samurai dan menjebak kelompok Hibukuro, sehingga membuat kelompok Hibukuro mau tak mau melawannya untuk melindungi istri dan anaknya. Akan tetapi, keberuntungan tak berpihak pada mereka alhasil membuat dirinya terbunuh. Sejak kejadian itu, membuat Dororo dan ibunya hanya hidup berdua saja, tak memiliki tujuan dan tak memiliki makanan. Namun dalam perjalanan, mereka diberitahu oleh seorang pria bahwa para samurai sedang memberikan makanan di kuil. Mendengar hal itu, ibunya Dororo langsung menuju ke sana. Ketika ibunya Dororo berhasil mendapatkan jatah makanan, tapi sang ibu tak mempunyai wadah untuk makanan. Demi sang anak, ibunya pun merelakan tangannya untuk menjadikan wadah makanan, dan demi sang anak juga, ia rela tak memakan makanan itu. Kasih sayang seorang ibu. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan, namun dalam perjalanan sang ibu yang sudah tak memiliki tenaga, membuat dirinya terjatuh, sehingga membuat Dororo yang masih kecil harus merelakan ibunya yang telah meninggal. Sedih juga ya guys. Sejak kejadian itu, Dororo berjanji pada dirinya untuk tak pernah menyerah dalam menghadapi masalah. Dororo si anak yatim piatu. Singkat cerita, Dororo yang sudah pulih dari sakitnya melanjutkan perjalanan mereka. Halonya, Shin selalu berpindah kepada Daigo yang merasa cemas karena desanya sudah mengalami kekeringan lebih dari 2 bulan. Lalu salah satu dari pengawal Daigo berkata kubu Asakura sudah melakukan pergerakan untuk melakukan penyerangan. Mendengar hal itu, Daigo dengan sigap langsung menuju ke aula neraka dengan menanyakan keberadaan bayi yang dibuang olehnya. Yang kini bayi tersebut merebut bagian tubuhnya yang telah dijadikan tumbal. Tak lama dari itu, sang iblis memberitahu keadaan Hyakimaru. Sementara itu, Tahomaru yang sedang menginterogasi bawahan ayahnya, dia pun mengetahui fakta bahwa ayahnya sedang mencari bayi yang menghilang 16 tahun lalu. Mendengar hal itu, Tahomaru menemui ayahnya dengan menanyakan mengapa dia mencari seorang bayi selama 10 tahun ini. Dan patung Dewi Pengasih yang dipuja-puja ibunya, apakah memiliki hubungan dengan kemakmuran desa? Tetapi ayahnya malah memarahinya dengan menyuruhnya tak mencampuri urusannya, yang membuat Tahomaru begitu kesal kepadanya. Dia pun bercerita kepada anak buahnya karena Tahomaru tak pernah melihat sang ayah marah sebesar itu, dan membuat Tahomaru berpikir bahwa urusan bayi itu sangat penting bagi ayahnya. Singkat cerita, Tahomaru yang mendatangi desa tak sengaja mendengar bahwa ada seekor monster laut yang sering menyerang warga desa. Mendengar itu, Tahomaru langsung menuju ke tempat itu. Tibanya di sana, tak disangka monster itu muncul, membuat seluruh pasukan Tahomaru menyerangnya. Pasukan Tahomaru yang berhasil melukai monster itu, namun ternyata monster tersebut menyerang mereka dari bawah, sehingga membuat kapal mereka pun berlubang. Sehingga mau tak mau mereka memutuskan untuk mundur. Tibanya mereka di daratan, kapal mereka yang tak bisa dipakai bertarung untuk melawan monster dalam air, membuat Tahomaru memiliki rencana membangun bendungan yang dapat mengeringkan air untuk monster itu. Singkat cerita, mereka melakukan rencana itu dan berhasil mengiring monster kepiting ke bendungan itu. Serangan pun dilancarkan ke monster kepiting itu. Namun monster kepiting berhasil menghancurkan bendungan yang membuat salah satu bawahan Tahomaru hampir terbunuh. Beruntungnya Hyakimaru datang dan menghabisi monster kepiting dengan satu tebasan. Setelah pertarungan itu, Tahomaru merasa ada yang aneh dengan Hyakimaru. Ia membuat Dororo memberitahu mereka bahwa Hyakimaru tak bisa melihat, sehingga membuat Tahomaru dan lainnya terkejut dan tak percaya bahwa Hyakimaru yang tak bisa melihat
tetapi dapat membunuh monster dengan satu tebasan. Setelah percakapan itu, Tahomaru berterima kasih dan memberi beberapa uang kepada mereka. Dororo yang bertanya kepada Tahomaru tentang sebuah desa yang sangat kaya. Setelah Tahomaru menunjukkan desa Kaga, mereka pun langsung menuju tempat itu. Tibanya di sana, seorang wanita terkejut dan berlari melihat Hyakimaru sambil berkata anak iblis telah datang. Sepertinya wanita tersebut mempunyai masa lalu tentang Hyakimaru. Sedikit info, ternyata wanita tersebut adalah salah satu bidan yang membantu ibunya Hyakimaru melahirkan dirinya, yang dimana dia melarikan diri dan menjadi trauma karena kejadian kelahiran Hyakimaru itu. Singkat cerita, Dororo dan Hyakimaru yang sedang menonton pertunjukan bertemu dengan si kakek. Lalu Dororo pun menanyakan alasan mengapa si kakek pergi ke desa Kaga. Yang ternyata si kakek pergi ke desa Kaga untuk memeriksa kuil aula neraka. Karena ia sempat curiga dengan keadaan desa Kaga yang dulunya kering dan tandus, sekarang menjadi sangat makmur dibandingkan dengan desa lainnya. Dia pun mencari tahu apa yang memberkati desa Kaga itu. Tapi ketika si kakek ingin pergi, dengan tak sengaja ia mengetahui bahwa Hyakimaru telah membunuh manusia, di mana ia melihat jiwa Hyakimaru sedikit memerah. Lalu mereka pun berpisah. Singkat cerita, Hyakimaru yang mendengar warga sedang membicarakan tentang Banmon, yang ternyata Banmon adalah sebuah benteng yang digunakan oleh Daigo Kagemitsu untuk melindungi desanya dari serangan klan Asakura. Namun akibat dari pertempuran tersebut membuat banyak korban berjatuhan, sehingga membuat para iblis berkumpul setiap malam karena tertarik dengan mayat-mayat tersebut. Dan benar saja ketika Hyakimaru mengulurkan tangannya ke dinding, ia melihat api jiwa berwarna merah yang menandakan dinding tersebut disarangi oleh para iblis. Tak lama dari itu muncul seorang bocah memperingati mereka untuk tak melewati dinding tersebut, yang ternyata daerah tersebut sedang dijaga oleh klan Asakura. Apabila melewatinya, mereka langsung akan melancarkan serangan. Bocah tersebut bernama Sukeroku. Dia menceritakan bahwa dulunya tempat ini adalah desanya. Tetapi para klan Asakura membangun Banmon, yang mengakibatkan Sukeroku dan orang tuanya berpisah, sehingga dirinya bertekad untuk tak pernah menyerah melewati Banmon agar dapat pulang ke rumahnya. Mendengar hal itu, Dororo pun menawarkan bantuannya, namun kali ini secara gratis. Karena Sukeroku telah memberikan makanan kepada Dororo dan Hyakimaru sebelumnya. Sementara itu, sang ibu yang mengetahui bahwa Hyakimaru masih hidup dan berada di desanya, merasa sangat bahagia. Namun berbalik dengan Daigo, ia langsung mencarinya. Walaupun sempat dihentikan oleh istrinya, namun Daigo yang sudah gila akan kekuasaan dan kemakmuran tak memperdulikan kata istrinya. Malamnya mereka yang berada di dinding sambil menunggu perginya kelompok Asakura. Namun tak lama dari itu sosok iblis Banmon muncul dan menyerangnya. Namun Sukeroku merasa dirinya mempunyai celah, malah pergi sendirian untuk bertemu keluarganya dan meninggalkan mereka berdua. Hal itu membuat Dororo mengikutinya, namun aksinya malah membuat Sukeroku dan Dororo tertangkap oleh pasukan Asakura dan dijebloskan ke penjara. Sementara itu Hyakimaru yang masih melawan iblis Banmon malah dihentikan oleh pasukan ayahnya. Daigo yang berkata, "Dasar anak iblis setengah-setengah," yang membuat Hyakimaru terkejut dengan perkataan Daigo. Namun tak lama dari itu pasukan Daigo mencoba membunuhnya. Beruntungnya Hyakimaru dapat melarikan diri. Tetapi akibat perkataan ayahnya membuat Hyakimaru selalu memikirkan perkataannya. Di sisi lain, Dororo yang sedang mencoba melarikan diri melalui lubang dari atas penjara. Walaupun ia sempat diketahui oleh penjaga, tetapi ia akhirnya dapat berhasil kabur. Sedangkan Tahomaru yang telah mengetahui bayi tersebut bertanya kepada ibunya untuk menanyakan kebenaran tentang kakaknya yang dikorbankan oleh ayahnya. Sang ibu pun membenarkan kejadian tersebut, yang membuat Tahomaru merasa kecewa kepada kedua orang tuanya. Lalu sang ayah datang dengan berkata
bahwa mereka melakukan itu semua karena desanya dulu mengalami kekeringan, kelaparan, bencana terus-menerus layaknya seperti neraka, yang membuat dirinya mengorbankan anaknya demi kemakmuran desanya. Namun tak lama dari itu, Hyakimaru muncul tepat di hadapan mereka. Surprise motherfucker, sang ibu yang melihat itu langsung memanggilnya. Berbeda dengan Daigo, ia malah berkata kasar kepada Hyakimaru. Tetapi pertemuan tersebut hanya sementara, dikarenakan Hyakimaru diserang oleh pasukan ayahnya sendiri. Tahomaru yang kesal dengan berkata dia adalah kakakku, namun sang ayah balik memarahi Tahomaru dengan berkata, apa kau mau mengorbankan tanah ini untuk kakakmu? Dan membuat desa mengalami hal yang sama seperti dahulu, maka pergilah ke aula neraka dan putuskanlah kesepakatan dengan para iblis, maka tubuh kakakmu akan kembali. Mendengar hal itu, Tahomaru terdiam tanpa kata-kata. Sementara itu, sang kakek yang sudah tiba di aula neraka terkejut terheran-heran melihat beberapa patung yang sudah hancur. Dan benar saja kecurigaannya terhadap desa Kaga yang sangat makmur, karena rumornya pemimpin desa Kaga atau Daigo Kagemitsu mengalahkan para iblis dan mengurungnya di aula neraka. Padahal nyatanya Daigo mengorbankan anaknya sendiri kepada para iblis itu. Di sisi lain, Tahomaru yang penasaran dengan perkataan ayahnya, ia lalu mendatangi aula neraka untuk memastikan perkataan ayahnya itu. Tibanya di sana, ia juga terkejut melihat beberapa patung yang sudah hancur dan beberapa masih utuh, yang dimana patung tersebut dihancurkan akibat Hyakimaru telah berhasil membunuh para iblis. Namun tiba-tiba muncul angin besar yang mengusir Tahomaru dan bawahannya. Scene selalu berpindah kepada Dororo yang bertemu Hyakimaru di hutan. Dororo yang panik dan khawatir berkata bahwa Sukeroku akan dieksekusi di benteng Banmon. Sementara itu di sisi lain, Sukeroku dan lainnya yang sedang dieksekusi oleh para pasukan Asakura. Tetapi secara bersamaan pasukan Daigo muncul dan mengakibatkan perperangan. Tak lama dari itu, iblis Banmon pun muncul yang membantu pasukan Daigo mengalahkan pasukan Asakura. Ditambah Hyakimaru juga muncul sehingga pertemuan dengan ayahnya kembali terjadi. Akan tetapi Hyakimaru tak sengaja melihat salah satu dari mereka yang pernah membunuh Myosan, membuat amarahnya tak terkendali. Beruntungnya Dororo dapat menenangkan Hyakimaru. Tak lama dari itu Tahomaru muncul dalam peperangan. Akan tetapi dirinya sudah berbeda dari sebelumnya, yang ternyata ia mengikuti ambisi ayahnya untuk membunuh Hyakimaru agar desanya menjadi lebih makmur. Mendengar itu Daigo sangatlah bangga kepada Tahomaru dan terjadilah pertarungan antara Tahomaru versus Hyakimaru. Alhasil Tahomaru mendapatkan luka di matanya, sementara Dororo yang sedang menyelamatkan Sukeroku tak disangka muncul iblis rubah yang ingin menyerangnya. Namun Hyakimaru yang cepat pun menangkis serangan dari iblis rubah tersebut, sehingga membuat iblis rubah itu kembali ke dinding. Namun tak lama dari itu ibu Hyakimaru datang di tengah perperangan dengan membawa patung Dewi Kasih dan meminta maaf atas perbuatan dirinya di masa lalu yang tak bisa melindungi Hyakimaru, sehingga membuat Hyakimaru menderita sejak ia dilahirkan. Untuk menebusnya, ibu Hyakimaru lalu menusukkan sebilah pisau ke tubuhnya untuk dapat merasakan penderitaan yang dialami oleh Hyakimaru. Namun secara bersamaan patung Dewi Kasih dan dinding Banmon mengeluarkan cahaya sehingga membuat dinding itu hancur, yang membuat pasukan Daigo pun harus mundur. Dan setelah kejadian tersebut, ternyata keluarga Sukeroku masih hidup, membuat Sukeroku kembali dengan keluarganya dan happy ending. Seperti biasa, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanannya untuk membunuh para iblis. Namun dalam perjalanan, akibat kejadian tersebut, sikap Hyakimaru menjadi lebih cuek terhadap Dororo, di mana ia menjadi sangat berambisi untuk membunuh para iblis dan mengembalikan tubuhnya. Bahkan ia juga sering mengacuhkan Dororo dalam perjalanan, hingga Dororo mengajak Hyakimaru untuk pergi ke pemandian air panas dengan beralasan ada monster di pemandian air panas, membuat Hyakimaru menerima ajakan tersebut. Scene selalu berpindah kepada seorang wanita yang sedang menyeret seseorang dan menaruh kepalanya di atas batu.
Seketika, sebuah pedang memotong wajah pria tersebut. Ternyata wanita tersebut sedang mencari wajah yang cocok dengan patung itu. Di sisi lain, Dororo dan Hyakimaru menemukan sebuah rumah kecil dan dijadikannya tempat untuk beristirahat. Saat Dororo mencari kayu bakar di hutan, ia tak sengaja menemukan patung yang begitu besar. Lalu muncul seorang wanita sebelumnya. Sangat mirip dengan wajah ibunya dan membuatnya teringat akan ibunya. Tetapi Dororo yang curiga terhadap wanita itu, lalu membawa wanita itu kepada Hyakimaru untuk dilihat api jiwanya. Namun Hyakimaru juga tak mengetahui wanita itu iblis ataupun manusia. Karena yang terlihat hanyalah warna putih keruh. Namun tak disangka, ternyata rumah yang ditempati oleh Dororo adalah punya wanita itu yang bernama Okaka. Malam harinya, Dororo yang penasaran dengan patung tersebut yang tidak memiliki wajah, bertanya kepada Okaka. Okaka menceritakan bahwa dulunya ada pemahat Buddha yang datang ke air terjun. Ia menemukan batu megah yang dibentuk oleh air terjun. Awalnya pemahat itu ahli dalam membuat patung dengan bentuk wajah yang damai. Tetapi saat era samurai datang, orang-orang menginginkan patung dengan wajah yang tangguh, sehingga pemahat itu dilupakan oleh semua warga. Tetapi pemahat tersebut tak ingin dilupakan dan ingin membalas orang-orang itu. Dia pun memulai memahat sebuah patung di batu yang besar. Pada awalnya, pemahat tersebut lancar dalam membuat bagian patung seperti tubuh, tangan, dan juga kaki. Tetapi saat ia ingin memahat wajahnya, ia tak bisa membuatnya. Dikarenakan ia hanya bisa membuat wajah yang pernah ia lihat sebelumnya, sehingga dia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk memahat patung tersebut. Pada akhirnya, pemahat tersebut semakin menua dan masih tak bisa menyelesaikan wajah patung itu, sehingga ia meninggal sambil membawa penyesalan di hidupnya. Akan tetapi, setelah pemahat itu meninggal, patung tersebut dirasuki oleh iblis dan menghidupkan kembali si pemahat untuk meredakan penyesalan si pemahat itu. Anjay, Edo Tensei. Iblis patung juga menyuruhnya untuk membawa manusia hidup-hidup agar patung tersebut bisa mendapatkan wajahnya sendiri. Yang ternyata pemahat tersebut adalah Okaka sendiri. Ia juga mendapatkan kekuatan merubah wajahnya dan bisa merubah suaranya agar mirip seseorang yang dikenal. Pantas saja mukanya bisa mirip dengan ibunya Dororo. Dan Okaka ternyata selama ini tertarik dengan wajah gantengnya Hyakimaru. Lalu ia membawa Hyakimaru ke tempat patung itu secara diam-diam. Namun tak lama dari itu, Dororo menyadarinya, dia pun langsung menyusul Hyakimaru. Sesampainya di sana, Dororo mencoba melawan tetapi itu sia-sia saja, sehingga membuat Hyakimaru pun terbangun. Dan di sini, Hyakimaru menyadari bahwa iblis sesungguhnya adalah patung itu. Ia langsung mencoba menghancurkan patung itu. Tetapi Hyakimaru terkena serangan hingga membuatnya terjatuh ke dalam air. Tapi tak disangka Hyakimaru melihat begitu banyak mayat yang tak berwajah di dalam air. Lalu Okaka mencoba menyamar menjadi ibunya, tetapi Hyakimaru yang tak pernah melihat wajah ibunya membuat aksinya Okaka gagal dan langsung menangkap Hyakimaru berniat untuk menumbalkan wajahnya. Tetapi Dororo berusaha untuk menghentikan Okaka dengan cara menasehatinya, bacot no jutsu. Pada akhirnya Okaka pun luluh dengan perkataan Dororo. Namun sayangnya patung itu pun langsung menebasnya dan Okaka pun harus meninggal di tempat. Sementara itu, Hyakimaru juga berhasil menghancurkan patung dengan cara menusuk wajah patung tersebut. Setelah kejadian itu, Dororo dan Hyakimaru melanjutkan perjalanannya ke pemandian air panas. Tapi tak disangka, mereka bertemu dengan si kakek buta dari Goa Hantu.
Secara bersamaan juga ada anak-anak yang tiba-tiba melompat ke pemandian air panas, hingga membuat Dororo kesal. Tetapi saat Dororo menghadap ke belakang, anak-anak itu tak sengaja melihat gambar seperti peta yang menempel di belakang Dororo. Yang ternyata di masa lalu ayahnya merasa bahwa Dororo sudah siap untuk mengetahui alasan mereka melakukan perlawanan selama ini. Dan dengan memberikan sebuah peta harta karun kepadanya, di mana harta tersebut merupakan hasil rampokan dari para samurai. Lalu ibu Dororo menyuruh ayahnya untuk menggambarkan peta tersebut di tubuhnya dan setengah lagi di tubuhnya Dororo. Tetapi Dororo tak memperdulikannya karena tujuan ia sekarang adalah untuk membantu Hyakimaru mendapatkan kembali tubuhnya. Namun si kakek buta mengatakan bahwa peta yang ada di tubuh Dororo bisa menggerakkan manusia dan mengubah dunia. Mendengar hal itu tentu membuat Dororo semakin bingung. Singkat cerita, mereka melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba, mereka mendengar suara yang berkata tolong rawat dia. Dan tak lama dari itu muncullah dua makhluk menyuruh mereka untuk merawat bayi raksasa itu. Dan mereka juga menemukan kuil yang sudah hancur. Saat mereka menjelajahi tempat itu, Hyakimaru bertemu dengan roh sebelumnya dan memberitahu kepadanya bahwa ada sesuatu di tanah. Kemudian Hyakimaru memeriksanya dan menemukan cairan yang berupa minyak. Hal itu membuat Dororo berpikir bahwa kuil tersebut telah dibakar. Dan tak lama dari itu muncullah seorang pria yang mencurigakan bernama Sabame. Dia merupakan pemimpin desa. Namun di sini Hyakimaru tak tahu dia itu iblis atau bukan. Dikarenakan ia melihat api jiwa Sabame berwarna putih merah. Dan Sabame juga mengajak mereka beristirahat di rumahnya. Namun sewaktu mereka makan, Dororo tak sengaja mengucapkan iblis yang berada di kuil, membuat Sabame menceritakan bahwa dulunya ada seorang biarawati yang sering menampung anak-anak yang tak memiliki keluarga. Namun ia tak memperlakukan mereka dengan baik dan memperkejakan anak-anak itu serta menyiksanya. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ia menjual anak-anak tersebut. Pada akhirnya, ia mendapatkan hukuman dari surga, di mana rumahnya terbakar dan tersambar petir, yang menyebabkan dirinya terbakar bersama anak-anak di dalamnya. Mendengar hal itu, sepertinya Dororo tak begitu percaya karena Sabame menceritakan rumah yang terbakar dan tersambar petir, sedangkan dirinya menemukan cairan minyak yang seperti orang telah membakar rumah tersebut. Lalu ketika mereka sedang tertidur, muncullah seekor ulat raksasa yang ingin memangsa mereka. Tetapi Hyakimaru terbangun dan langsung menyerangnya sehingga membuat ulat itu pun terpojok. Namun tiba-tiba muncul monster kupu-kupu di mana ia mengibaskan sayapnya yang mengeluarkan serbuk dan berhasil kabur. Dan ternyata kupu-kupu tersebut merupakan bawahan dari Sabame. Keesokan harinya, Dororo yang sedang berkeliling desa disambut dengan sangat hangat oleh para penduduk desa. Bahkan ia diberikan kue beras oleh salah satu dari mereka. Namun saat Dororo menanyakan tentang kuil itu kepada sang nenek, ia tak dipedulikan dan ditinggal pergi. Secara bersamaan, warga yang mendengar juga terlihat mencurigakan. Ia membuat Dororo tampak sangat bingung. Singkat cerita, Dororo menemukan sebuah gudang beras. Dan ia tak sengaja menemukan ruang bawah tanah. Namun tiba-tiba ada suara laki-laki dan menendang Dororo ke dalam ruang bawah tanah itu dengan berkata, "Ini untuk melindungi desa." Di sisi lain, Hyakimaru yang merasa curiga dan penasaran kepada Sabame mengikutinya dari belakang. Tibanya di sana, Hyakimaru sudah ditunggu-tunggu olehnya dan menceritakan tentang desanya, di mana dahulu desa mereka itu seperti neraka, disebabkan samurai yang lolos dari peperangan dan menjadi nobuseri.
Mereka juga merampok warga desa, membuat warga desa menjadi kelaparan dan saling mencuri. Namun di balik keputusasaan itu, Sabame bertemu dengan para iblis, membuat desanya menjadi makmur dan menjadikan iblis tersebut sebagai istrinya. Cerita cinta iblis dengan ras manusia. Sementara itu, Dororo yang terkurung di bawah sedang dikejar-kejar oleh monster ulat. Namun ia terjatuh di antara mayat yang sudah menjadi tengkorak. Alangkah kagetnya, tengkorak tersebut mengeluarkan cahaya dan munculnya bayi raksasa yang menolong Dororo dari serangan ulat itu. Dengan mengeluarkan roh para anak-anak, dan kita tahu kejadian sebenarnya ternyata Sabame lah dalang dari semua ini, di mana ia membunuh biarawati dan membakar kuil bersama anak di dalamnya untuk dijadikan tumbal kepada iblis. Lalu roh tersebut membantu Dororo untuk keluar dari sana. Sementara itu, Hyakimaru yang tak peduli alasan apapun mencoba ingin membunuhnya. Namun ia diserang oleh beberapa monster kupu-kupu dan pada akhirnya Hyakimaru dapat mengalahkannya. Sehingga monster tersebut menabrak salah satu menara desa yang mengakibatkan seluruh desa terbakar, termasuk gedung penyimpanan mereka. Karma is real. Dan setelah itu, Dororo kembali bertemu dengan Hyakimaru. Ia menceritakan semua yang terjadi dan menyuruh Hyakimaru pergi ke danau untuk membunuh monster itu. Tibanya di sana, Hyakimaru yang bertemu dengan monster itu langsung menyerangnya. Alhasil, ia dapat membunuhnya dengan mudah. Namun tibanya di daratan, ia merasa kesakitan. Yang ternyata ia mendapatkan kalau tulang belakangnya tumbuh kembali setelah membunuh monster itu, yang berarti salah satu patung di aula neraka juga hancur. Akan tetapi setelah kejadian tersebut, Dororo merasa kasihan kepada warga desa, karena ia merasa kedatangan mereka hanyalah membawa hal buruk. Tetapi berbeda dengan Hyakimaru, ia tak merasa kasihan kepada warga desa dengan berkata kalau itu bukanlah urusannya. Mendengar hal itu membuat Dororo sangat kecewa padanya, karena menurutnya Hyakimaru sama saja seperti iblis. Lalu mereka pun berpisah. Namun dalam perjalanan, Dororo bertemu dengan Itachi. Sasuke mana? Di mana Itachi sudah menemukan sebagian peta harta karun. Dan ia juga menculik Dororo karena ia tahu sebagian peta tersebut berada di tubuh Dororo. Ternyata Itachi sudah menyadarinya sewaktu ia masih menjadi bawahan ayahnya Dororo. Ia mencurigai setiap barang yang dicuri dari samurai yang tiba-tiba menghilang. Ia juga selalu mengawasinya untuk menunggu Hibikuro melakukan kesalahan. Tetapi hingga Hibikuro tewas pun tak melakukan kesalahan apapun apes benar, sehingga ia mendapatkan suatu jawaban. Ketika ia menuju kuil, ia menemukan kuburan ibunya dan menggalinya. Dengan tidak sengaja, ia melihat punggung ibunya dan menemukan peta harta karun. Dan keesokan harinya, Itachi membawa Dororo menuju ke tempat harta itu berada. Tibanya di sana, ia lalu mencari perahu untuk menyeberang. Tetapi yang mereka temukan hanyalah sebuah desa yang sudah hancur dan perahu yang sudah rusak. Tiba-tiba muncul seorang pria yang menawarinya sebuah perahu untuk mereka. Namun di sini Dororo merasa curiga terhadap pria tersebut. Tetapi berbeda dengan Itachi, ia tak mendengarkannya dan malah menerima tawaran tersebut. Lalu saat mereka menaiki perahu untuk menyeberang, mereka dibuat terkejut bahwa yang menarik mereka adalah seekor hiu bernama Jiromaru dan Sabomaru. Ia juga memberitahu bahwa dua hiu itu adalah keluarganya. Bahkan, ia juga rela memberikan satu tangannya untuk dijadikan makanan kepada mereka. Dan ternyata penyebab desa hancur dan tak berpenghuni itu disebabkan oleh pria tersebut.
di mana ia menumbalkan para warga desa untuk dijadikan makanan para hiu. Mendengar hal itu, mereka pun terkejut. Ternyata tujuan pria itu membawa mereka juga untuk dijadikan makanan para hiu. Lalu ia pun bersiul dan menyuruh kedua hiunya untuk memakan mereka. Alhasil setengah dari pasukan Itachi pun harus mati. Dan pria itu meninggalkan mereka di tengah laut untuk dijadikan mangsa para hiu. Akibat kejadian itu, Itachi merasa putus asa dan berpasrah dengan nasibnya. Namun berbeda dengan Dororo, ia mempunyai ide untuk membunuh hiu itu. Lalu ia melompat ke dalam air untuk menjadi umpan dan pasukan Itachi bertugas untuk membunuh hiunya saat hiu itu muncul. Dan beruntungnya, rencana tersebut berhasil dilakukan dan membuat hiu itu tewas. Lalu ketika pria itu datang kembali, ia melihat hiunya sudah tak bernyawa. Dan ia pun dihajar habis-habisan oleh pasukan Itachi hingga babak belur. Malamnya mereka yang sedang beristirahat, Itachi menyuruh Dororo untuk menyerahkan peta harta karun. Sampai-sampai Itachi memaksanya melepas seluruh pakaian Dororo. Hingga Itachi pun terkejut melihat Dororo yang ternyata Dororo selama ini adalah seorang wanita, guys. Uhuy. Pasti kalian gak nyangka-nyangka juga kan? Tiba-tiba peta itu terlihat dari belakang tubuh Dororo, membuat Itachi langsung menggambarnya dan langsung pergi meninggalkan Dororo. Sedangkan pria yang dihajar oleh Itachi ternyata masih belum mati, membuat dirinya merasa sedih dan bersumpah untuk membunuh mereka semua. Shin selalu berpindah kepada Hyakimaru bertemu dengan ayah angkatnya yaitu Jukai. Ia merasa senang karena sudah bertahun-tahun Jukai tak bertemu dengan Hyakimaru. Jukai pun membawa Hyakimaru ke tempatnya, dan di sana dia sangat terkejut melihat perubahan dari Hyakimaru, di mana sekarang ia bisa mendengar, merasakan panas dan dingin, bahkan bisa berbicara kepadanya. Lalu Hyakimaru juga memberitahu orang yang sudah menumbalkan dirinya yaitu Daigo Kagemitsu, ayah kandungnya sendiri yang tega menumbalkan dirinya demi kemakmuran desanya. Mendengar hal itu, Jukai pun terkejut dan merasa bahwa tindakannya dalam membesarkan Hyakimaru malah membuat Hyakimaru menderita. Lalu ketika Hyakimaru meminta kaki palsunya yang baru kepada Jukai, tetapi Jukai malah menghancurkannya dengan alasan agar Hyakimaru tak dapat bertarung lagi. Bahkan Jukai juga mengetahui bahwa Hyakimaru telah membunuh beberapa manusia. Namun tak lama dari itu, longsor terjadi membuat tanah menutupi gua yang ditinggal oleh Jukai. Sementara itu, di kediaman Daigo, sang istri sudah sembuh dari sakitnya. Ia berkata bahwa Hyakimaru dapat hidup ketika lahir, yang ternyata patung Dewi Kasih mengorbankan kepalanya untuk dimakan oleh iblis. Nah guys, sudah terungkap kenapa Hyakimaru bisa hidup walaupun hanya berbekal dengan tengkorak saja. Tentunya dari salah satu iblis tersebut tak berhasil mengambil bagian tubuh Hyakimaru, yaitu kepalanya Hyakimaru, sehingga membuat Hyakimaru bisa tetap hidup, dan sekarang patung Dewi Kasih sudah retak. Maka kesepakatannya dengan iblis telah terputus dan Hyakimaru pasti akan kembali lagi untuk mendapatkan tubuhnya. Sedangkan Tahomaru yang telah mengalami kekalahan melawan kakaknya dalam pertempuran sebelumnya, sikapnya sangat berubah. Bahkan ketika ibunya sudah siuman dari sakitnya, ia tak menjenguknya, membuat bawahannya melihat Tahomaru dipenuhi dengan amarah membunuh. Singkat cerita, ia mendapatkan informasi adanya seekor iblis di sebuah desa, membuat ia langsung menuju ke tempat tersebut, dan sesampainya di sana, Tahomaru yang memasuki sebuah rumah, lalu muncullah seekor iblis berbentuk tikus. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung membunuhnya. Di sisi lain, Hyakimaru yang sudah berhasil keluar dari goa. Akan tetapi, tibanya di luar, ia sudah ditunggu oleh para iblis. Ternyata asal-usul dari iblis tersebut adalah pohon yang di depannya. Lalu Hyakimaru pun langsung menghabisi semuanya, termasuk pohon tersebut.
Setelah kejadian itu membuat Jukai sadar dengan keadaan Hyakimaru dan memilih untuk melepasnya kembali. Karena Jukai mengingat bahwa Hyakimaru sedang mencari orang yang pergi bersamanya. Lalu Hyakimaru memegang muka Jukai dengan berkata, "Mama," sehingga membuat Jukai terharu dan terseduh-seduh. Dan Hyakimaru pun menunjukkan perjalanannya untuk mencari Dororo. Tahomaru yang sudah selesai membunuh iblis tikus, ia juga mendapatkan informasi bahwa Hyakimaru berada di pulau dan ia diperintahkan oleh ayahnya untuk membunuhnya. Dia pun langsung bergegas menuju ke tempat tersebut. Sementara itu, pria yang sebelumnya bersumpah untuk membunuh mereka dan menyuruh Jiromaru untuk memakan Sabomaru. Seketika Jiromaru berubah menjadi seekor monster. Dan ia juga berniat memangsa Dororo. Beruntungnya Hyakimaru datang tepat waktu, dia pun langsung menolong Dororo dan membunuh Jiromaru. Setelah itu, Hyakimaru meminta maaf kepada Dororo karena telah meninggalkannya. Tetapi tak lama dari itu, Hyakimaru merasa kesakitan yang ternyata kakinya tumbuh kembali. Dan sekarang ia mendapatkan kedua kakinya dengan utuh. Di sisi lain, Itachi yang sudah menemukan tempat harta tersebut. Ia lalu memasukinya, tetapi di dalamnya terdapat banyak jebakan sehingga membuat semua pasukannya terbunuh. Namun tampak dari kejauhan pasukan Tahomaru sudah sampai di pesisir pantai. Melihat hal itu, Dororo dan Hyakimaru pergi untuk bersembunyi. Sedangkan beberapa pasukan Itachi harus terbunuh oleh pasukan Tahomaru. Namun tak disangka, Dororo yang sedang mencari persembunyian bertemu dengan Itachi. Lalu mereka pun bekerja sama untuk mengalihkan pasukan Tahomaru agar tak mendekat ke harta karunnya. Setelah itu, mereka melakukan rencananya. Alhasil, membuat sebagian pasukan Tahomaru terbunuh. Lalu mereka pun bermaksud untuk pergi dari pulau tersebut. Namun di pertengahan perjalanan mereka bertemu dengan Tahomaru, sehingga membuat pertempuran Hyakimaru dengan Tahomaru terjadi kembali. Pertarungan antar saudara. Namun di sini Tahomaru dibantu oleh bawahannya, membuat Hyakimaru terpojok. Tapi tak disangka-sangka, pria yang sebelumnya datang dan membawa peledak untuk bunuh diri, sehingga membuat pasukan Tahomaru harus mundur. Sementara itu, Itachi yang terkena serangan dan merasa dirinya sudah mencapai ajalnya. Dia meminta kepada Dororo untuk membawanya ke tempat harta karun untuk terakhir kalinya. Dan benar saja, tibanya di sana, mereka pun terkejut. Harta tersebut ada dan berisikan uang yang begitu banyak. Namun Itachi harus meninggal sesampainya di sana. Lalu Dororo pun teringat dengan perkataan si kakek tua bahwa yang ada di punggungnya bisa menggerakkan orang dan mengubah dunia. Tetapi Dororo sampai saat ini belum mengetahui arti dari kata tersebut, membuat ia hanya mengambil sebagian kecil dari harta itu. Dan seperti biasa, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Ya. Dalam perjalanan, Hyakimaru ingin membuat pedang baru. Lalu mereka pun bertanya tentang orang yang bernama Munetsuna dari warga desa setempat. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa tempaan Munetsuna sangatlah buruk. Tetapi waktu Dororo mencoba pisau itu, seketika kayu terbelah dengan mudahnya. Singkat cerita, mereka tiba di sana bertemu dengan sosok wanita yang menyambutnya. Yang ternyata ia adalah Okowa, anak dari Munetsuna. Cakep juga ya. Di sini Dororo dan Hyakimaru menjelaskan kedatangannya untuk menempa katananya. Karena yang dirumorkannya bahwa ayahnya Okowa sangatlah hebat dalam membuat senjata katana. Namun tak disangka, Hyakimaru malah memegang wajahnya, bahkan mengelus palanya Okowa dengan kepalanya,
membuat Okawa salah tingkah kepadanya. Hei, apakah ini calon-calon benih cinta? Lalu ia pun mengantar mereka kepada ayahnya yang sedang menempa. Munetsuna yang melihat katananya Hyakimaru, ia pun bertanya, apa yang kau tebas dengan katana ini? Lalu ia pun membawa Hyakimaru dan Dororo ke kuil Bishamon untuk menaruh katananya. Namun di sana terdapat iblis boncel yang menanamkan sihirnya kepada Hyakimaru, sehingga membuat sikapnya Hyakimaru menjadi berbeda. Malamnya, sihir yang masih berada di dalam tubuh Hyakimaru membuatnya berkata berbalik dengan yang dia ucapkan, di mana ia mengucapkan tidak membutuhkan katana lagi, bahkan ia tak akan berjalan bersama dengan Dororo lagi. Dan ia lebih memilih untuk berjalan dengan Okawa. Tetapi Dororo juga terkena sihir tersebut dan ia malah menyetujui Hyakimaru berjalan dengan Okawa. Waduh, mendengar itu membuat Okawa menjadi sangat salah tingkah. Bahkan ia juga menyetujui pernikahan Hyakimaru dengan Okawa. Aduh, baru ketemu udah langsung nikah ya. Mantap. Jadi pengen juga. Hai. Ternyata anime ini sadis-sadis bisa bercanda juga ya. Hehe. Malam harinya, Dororo yang kesal terhadap Hyakimaru berencana untuk mengambil katananya. Karena kata Hyakimaru, ia tidak membutuhkannya. Maka Dororo pun ingin membuang katana itu. Namun aksinya itu tertangkap basah oleh Munetsuna. Lalu Dororo pun menjelaskan mengapa ia mengambil katana itu, di mana ia merasa kecewa terhadap Hyakimaru yang tiba-tiba tak berminat untuk melanjutkan perjalanan. Keesokan harinya, Dororo semakin bingung karena dia bisa berbicara dengan benar di tempat itu. Sedangkan jika di sana kata-katanya malah berbalik dari apa yang dia ucapkan. Dan ia menyadari bahwa penyebabnya dari kuil Bishamon. Ia pun langsung menuju kuil itu. Sementara itu, Okawa yang sedang memaksa Hyakimaru untuk pergi ke kuil untuk pemberkatan. Di sisi lain, Dororo yang mengetahui semua ini adalah ulahnya iblis boncel tersebut. Ia pun langsung melemparnya dengan batu dan mengenainya. Tetapi secara bersamaan, Okawa dan Hyakimaru yang sudah sampai di sana membuat Hyakimaru menyerang Dororo. Beruntungnya Munetsuna memukul kepala iblis boncel itu, sehingga membuat sihir yang ditanamkan kepada Dororo dan Hyakimaru menghilang. Dan dari sini kita tahu mengapa dari awal salah satu warga desa mengatakan pedang yang dibuat oleh Munetsuna sangatlah buruk, di mana itu adalah kata-kata yang tertukar karena iblis tersebut. Dan iblis ini bernama Amanojaku. Setelah kejadian tersebut, membuat Okawa menyadari bahwa Hyakimaru tidaklah mencintainya. Dan mereka pun memberitahu kepada warga desa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Namun tiba-tiba, datang seorang pria muda dengan tegasnya ia berkata, mencintai Okawa dan ingin menikahinya. Dan mereka pun menikah. Hah? Gampang amat nikahan ya? Singkat cerita, katana Hyakimaru pun telah selesai dibuat. Lalu mereka pun berpisah dan melanjutkan perjalanannya kembali. Di dalam perjalanan, mereka tidak sadar bahwa mereka berjalan sudah cukup jauh dan sudah memasuki musim gugur. Dan Dororo ternyata menyukai musim tersebut karena menurutnya musim gugur adalah musim yang sangat indah. Karena kitab Isa melihat gunung akan berubah menjadi merah. Dan berharap Hyakimaru bisa melihatnya sebelum musim itu menghilang. Lalu mereka pun terus berjalan sambil menikmati buah yang mereka ambil. Namun ketika mereka beristirahat, tak sengaja mereka bertemu dengan pengembara lainnya yang bernama Sainomeno Saburota. Kita panggil saja Saburo. Dan ia juga mengaku sebagai pemburu iblis, di mana dirinya sedang memburu iblis selama 6 bulan ini. Ia juga mendapatkan luka goresan di badannya, terlihat seperti cakaran binatang.
Lalu Saburo memberitahu tempat iblis itu. Sesampainya di sana, mereka menunggu kedatangan iblis itu. Tak disangka iblis itu beneran datang. Membuat Dororo merasa terkejut karena iblis itu mempunyai bagian tubuh yang berbeda-beda. Seperti biasa, Hyakkimaru yang tergila-gila dengan iblis langsung menyerangnya. Namun di tengah pertempuran Hyakkimaru, dia diserang oleh Saburo. Yang ternyata Saburo dan iblis tersebut satu kelompok, di mana ia juga menumbalkan orang yang melewati gunung, bahkan ibunya sendiri dijadikan tumbal olehnya. Lalu monster itu pun menghantam batu yang membuat tangan Dororo terjebak dalam bebatuan. Tetapi keadaan semakin rumit karena munculnya genangan air di sana, sehingga Hyakkimaru pun berusaha sekuat tenaga untuk melepaskannya. Tetapi usaha tersebut hanyalah sia-sia. Bahkan tangannya hampir hancur dibuatnya. Dan keadaan semakin bertambah parah, di mana air tersebut semakin bertambah. Sis menceritakan masa lalunya Saburo, di mana Saburo dahulunya adalah orang yang sangat baik dan sangat menyayangi ibunya. Namun, ia harus bertemu dengan iblis yang memakan ibunya. Hal itu pun membuat Saburo sangat sedih. Tetapi akibat kejadian tersebut, warga desa malah menghinanya dengan menyebutnya samurai pecundang. Lalu ia diajak oleh beberapa warga desa untuk membalaskan dendam ibunya. Namun hal itu sia-sia saja. Warga desa malah terbunuh semua kecuali dirinya sendiri. Semenjak itu, Saburo menjebak para warga desa untuk diberi makanan ke iblis tersebut demi mengisi kekosongannya. Sins kembali ke masa sekarang. Sementara Hyakkimaru yang tak kunjung berhasil, dia merasa putus asa. Beruntungnya muncul si kakek tua dari goa hantu menyelamatkan mereka. Nih si kakek selalu muncul entah dari mana, padahal nggak diceritain loh. Udah kayak jelangkung aja. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar. Hai. Namun Hyakkimaru yang masih berambisi untuk mendapatkan tubuhnya kembali. Ia pun langsung menuju iblis dan Saburo berada. Tibanya di sana, ia pun langsung menghajarnya dengan penuh amarah. Alhasil, Saburo dan iblis tersebut dapat dikalahkannya. Namun di sini Hyakkimaru lagi dan lagi tidak mendapatkan tubuhnya kembali, tetapi patungnya hancur. Sehingga membuat dia merasa sangat kesal dan berpikir kalau sisa tubuhnya berada di Daigo Kagemitsu, itu ayahnya sendiri. Dia pun menuju kembali ke desa Kaga. Shin selalu berpindah di kediaman Daigo yang sedang mengumpulkan pasukan untuk menyerang klan Asakura. Lalu tanpa sengaja, Tahomaru mendengar percakapan ayahnya dengan anak buahnya, bahwa Hyakkimaru yang sedang menuju ke desa Kaga. Ia pun langsung menawarkan dirinya untuk membunuh Hyakkimaru. Karena keadaan yang cukup rumit membuat ayahnya mengizinkan Tahomaru membunuh kakaknya Hyakkimaru tanpa pasukan sama sekali. Tapi secara diam-diam, Daigo juga menyuruh anak buahnya untuk melindungi Tahomaru sekaligus membunuh Hyakkimaru tanpa sepengetahuan Tahomaru. Sementara itu, dalam perjalanan, Dororo dan Hyakkimaru bertemu dengan seorang pria yang memperingati mereka untuk tak pergi ke desa Kaga dan menyuruhnya untuk berbalik arah. Dikarenakan mereka akan memulai perang melawan Asakura dalam waktu dekat. Namun Hyakkimaru tak menghiraukannya dan malah menodongkan katananya terhadap pria tersebut dengan berkata, "Jangan menghalangiku." Ia membuat pria itu ketakutan dan lari darinya. Dororo juga berusaha sekeras mungkin untuk menghentikan Hyakkimaru menuju ke sana. Alhasil perdebatan terjadi kembali. Di sini kita tahu, Hyakkimaru juga menginginkan rasanya untuk disentuh orang lain dan juga bisa melihat seperti orang pada umumnya. Ia membuat Dororo diam tanpa sepatah kata pun, karena itu adalah harapan Dororo untuk Hyakkimaru.
Sementara itu, Tahomaru yang sedang mencari Hyakimaru, dia sedang beristirahat di dalam hutan. Mutsu menceritakan masa lalunya yang diselamatkan oleh Tuan Daigo, di mana Mutsu dan Hyogo dalam kemiskinan. Lalu muncullah Tuan Daigo yang membawa Mutsu dan Hyogo ke kediamannya dan menjadikan mereka sebagai bawahan untuk Tahomaru, serta melatihnya bertarung. Sampai mereka dewasa dan bertekad untuk melindungi Tahomaru walaupun nyawa taruhannya. Di sisi lain, Daigo yang sudah berhasil mengumpulkan para prajurit. Mereka pun langsung mengerahkan prajuritnya berperang melawan klan Asakura. Keesokan harinya, Tahomaru akhirnya dapat menemukan keberadaan Hyakimaru. Dan seperti biasa, tanpa kata apapun, mereka pun melanjutkan pertarungan yang tertunda sebelumnya. Namun di sini sepertinya Hyakimaru sudah sangat amat marah terhadapnya. Sehingga ia berhasil memutuskan lengannya Mutsu dan Hyogo. Melihat itu membuat Tahomaru juga sangat marah terhadapnya. Pertarungan one by one pun terjadi, kakak versus adik. Alhasil Tahomaru mendapatkan luka kembali di daerah matanya. Namun tiba-tiba, datanglah anak buahnya Daigo yang menyerang Hyakimaru dengan peledak yang berada di kuda tersebut. Sehingga membuat Hyakimaru terjatuh ke dalam jurang. Sedangkan si kuda meledak terbelah menjadi beberapa bagian. Hehehe, kok jadi kayak psikopat ya? Sehingga membuat Dororo ditahan oleh mereka. Sementara itu, Tahomaru diperintahkan ayahnya untuk mundur. Namun, Tahomaru yang menolak membuat bawahan ayahnya Tahomaru mau tak mau harus membuat Tahomaru pingsan. Di sisi lain, Hyakimaru yang berada di dalam jurang ternyata masih hidup. Namun tak disangka, kuda tersebut bangkit dan memiliki aura api yang berkobar-kobar. Wadidaw, perjalanannya semakin seru dan menegangkan ya. Hyakimaru yang sudah berada di atas melihat kehilangannya Dororo, membuat dirinya tak bisa mengendalikan rasa amarahnya, sehingga ia memutuskan untuk mengambilnya kembali. Ditambah kuda putih yang bangkit untuk membantunya. Di sisi lain, Tahomaru yang merasa bersalah karena melibatkan Mutsu dan Hyogo dalam pertarungannya. Karena dirinya membuat mereka harus kehilangan tangannya, dan ternyata Mutsu tak memberitahu kepada Tahomaru bahwa ia mempunyai penyakit yang menyerang dirinya. Bahkan penyakit tersebut dapat menular. Mutsu juga berpikir bahwa dirinya tak bisa lagi ikut dalam perperangan. Sehingga ia meminta kepada Hyogo untuk melindungi Tahomaru. Mendengar hal itu, Tahomaru merasa sangat sedih dan berjanji untuk membalaskan dendamnya kepada Hyakimaru. Sementara itu, Dororo yang di dalam penjara diselamatkan oleh ibunya Hyakimaru. Ia juga meminta kepada Dororo untuk menceritakan tentang Hyakimaru dan sudah berapa lama dirinya berpergian dengan Hyakimaru. Tetapi Dororo malah mengungkapkan kekesalannya kepada ibunya Hyakimaru. Sesampainya di luar, ibunya Hyakimaru pun berterima kasih kepada Dororo karena ia telah menemani anaknya selama ini. Namun ketika Dororo ingin berpisah dengannya, ia malah mengikuti Dororo karena menurutnya dengan cara inilah ia akan bertemu dengan anaknya. Ibunya ini juga telah menyesali perbuatannya, dan jika seandainya Hyakimaru tak memaafkannya ataupun membunuhnya, ia sudah siap menerima semua itu. Lalu tak lama dari itu, tiba-tiba aliran sungai pun menjadi sangat deras, sehingga membuat perahu yang mereka tumpangi sangat sulit dikendalikan. Alhasil mereka menabrak kayu penghalang yang membuat mereka terjatuh.
Singkat cerita, Dororo yang siuman dari pingsannya, dia pun bertemu kembali dengan si kakek dari Goa Hantu. Dan ternyata Dororo dan ibunya Hyakimaru diselamatkan oleh warga desa setempat. Namun di sini Dororo sangat terkejut melihat keadaan desa sangatlah miskin, berbeda dengan desa Kaga yang begitu makmur. Lalu ia juga melihat ibunya Hyakimaru sedang mengobati para warga yang sakit, karena desa tersebut kekurangan bantuan. Lalu salah satu dari mereka pun bertanya kepada Dororo, apa wanita tersebut adalah istrinya dari Daigo? Beruntungnya Dororo menjawab bukan, karena warga desa setempat mempunyai dendam kepada Daigo, di mana Daigo mengambil uang mereka untuk keperluan perang. Bahkan bahan makanan pun ikut diambil. Jahat sekali Daigo ini. Lalu Dororo yang menemui ibunya Hyakimaru juga berkata, jika Hyakimaru terus-menerus membunuh, dirinya lama-kelamaan akan menjadi iblis. Karena api iblis di dalam dirinya bakal semakin kuat. Mendengar hal itu membuat ibunya Hyakimaru terkejut dan merasa sangat sedih. Namun dari kejauhan, seseorang pun berteriak, pasukan Daigo datang sambil berlari mengarah ke desa, di mana pria tersebut memberitahukan kalau pasukan Daigo sudah berada di Nihomatsu untuk melawan pasukan klan Asakura. Akan tetapi pasukan Daigo terlihat kepanikan karena katanya iblis telah datang, yang ternyata itu adalah Hyakimaru, di mana ia membantai semua pasukan Daigo di Nihomatsu bersama kudanya. Mendengar itu, Dororo dan ibunya Hyakimaru langsung datang ke Nihomatsu untuk bertemu sekaligus menghentikan perbuatannya Hyakimaru. Di sisi lain, Mutsu yang merasa dirinya sudah tak berdaya dan tak berguna untuk Tahomaru. Ia pun berniat untuk menumbalkan dirinya kepada para iblis untuk mendapatkan kekuatan, di mana ia membuat kesepakatan dan memberikan seluruh tubuhnya kepada para iblis dengan ditukar melindungi rakyat dan desa Kaga. Namun itu semua diketahui oleh Tahomaru dan Hyogo. Mereka berdua pun mencoba untuk menghentikan Mutsu, akan tetapi nasi sudah menjadi bubur. Mutsu yang sudah membuat kesepakatan kepada sang iblis tak bisa dibatalkan begitu saja. Dan ternyata kesepakatan itu hanya bisa dilakukan oleh pewarisnya Daigo, yaitu adalah Tahomaru. Alhasil, Tahomaru juga membuat kesepakatan kepada para iblis di mana tangannya Hyakimaru berada di Hyogo dan Mutsu, dan kedua matanya berada di Tahomaru. Waduh, singkat cerita mereka pun bertemu dengan Hyakimaru kembali. Melihat itu Hyakimaru pun sangat marah karena sebagian tubuhnya berada di mereka, sehingga pertarungan mereka pun terjadi kembali. Sementara itu, Dororo dan ibunya Hyakimaru sudah sampai di sana. Mereka melihat Hyakimaru dan Tahomaru sedang bertarung. Dororo yang melihatnya langsung ingin menghentikannya, tetapi ia dihentikan oleh si kakek dan berkata tak boleh ikut campur. Karena menurutnya si kakek tak yakin Hyakimaru bisa mengenalinya sekarang ini karena terbutakan oleh emosi. Di sini akhirnya kita tahu mengapa Hyakimaru bisa hidup. Dikarenakan ada salah satu iblis yang gagal memakan sebagian tubuhnya Hyakimaru, sehingga membuat dirinya selalu dikejar-kejar oleh para iblis untuk mendapatkan tubuh yang gagal dimakan itu. Tetapi Dororo yang bingung juga menanyakan, mengapa tubuhnya Hyakimaru tidak kembali meski dia sudah membunuh iblis, dan ternyata
Sisanya berada di tubuh mereka bertiga ini, Tahomaru, Mutsu, dan Hyugo. Namun tampak dari kejauhan, seekor anak kuda sedang berlari menuju ke pertempuran mereka. Di sisi lain, si kuda putih sedang melawan Hyugo dan Mutsu. Tampaknya mereka mengalami kesulitan dalam melawan kuda tersebut. Alhasil membuat kepala Hyugo terputus dari tubuhnya. Begitu juga dengan tangannya Mutsu. Akan tetapi, tangan mereka tiba-tiba saja melakukan perlawanan hingga dapat menusuk kuda tersebut. Dan alhasil membuat kuda itu pun mati di hadapan anaknya. Secara bersamaan, Hyugo dan Mutsu pun juga tewas dalam pertempuran. Dan seperti yang bisa kalian tebak, Hyakimaru pun mendapatkan kedua tangannya kembali. Tetapi Tahomaru yang melihat anak buahnya tewas membuat dirinya sangat sedih, sehingga membuat niatnya untuk membunuh Hyakimaru semakin meningkat. Akan tetapi di tengah pertempurannya, ibunya datang untuk menemui dirinya, sehingga membuat Hyakimaru harus kabur dari pertempuran, karena ia tak ingin pertarungan itu dilihat oleh ibunya sendiri. Tetapi Tahomaru yang sudah tak peduli langsung mengejar Hyakimaru, sehingga pertarungan mereka berdua dilanjutkan di tepi sungai. Namun Tahomaru merasa terpojok oleh serangan terus-menerus dari Hyakimaru, membuat ia memutuskan untuk kabur menuju kastil ayahnya. Di sisi lain, Dororo dan warga desa akhirnya menyadari bahwa mereka tidak harus bergantung kepada samurai lagi. Karena jika mereka bergantung kepada samurai, maka kehidupan mereka akan selalu mengalami peperangan. Akhirnya mereka memutuskan untuk memulai dengan kekuatan mereka sendiri agar menjadi lebih kuat. Sementara itu, Tahomaru yang sudah sampai di kastil menyuruh para bawahannya untuk pergi, agar ia dapat melawan Hyakimaru dengan mudah. Dan singkat cerita, Hyakimaru pun tiba di sana dan mereka pun melanjutkan pertarungannya. Namun, Dororo dan ibu Hyakimaru yang melihat kastil terbakar dari kejauhan pun langsung menuju ke kastil itu. Begitu juga dengan Jukai. Dan dalam perjalanan ke sana, Dororo berharap kalau Hyakimaru tak menjadi iblis, karena dia membutuhkan Hyakimaru untuk mengubah era samurai dan mendapatkan cara lain untuk memakmurkan desa. Sesampainya di sana, Dororo dan ibunya Hyakimaru memasuki kastil melewati jalan rahasia. Sementara itu, pertarungan pun terus berlanjut. Alhasil, Hyakimaru dapat mengalahkan Tahomaru. Tetapi ia sengaja melesetkan arah pedangnya agar Tahomaru tak terbunuh, membuat Tahomaru seketika tobat dan hilaf mulai mempercayai Hyakimaru. Namun tiba-tiba tubuh Tahomaru bergerak sendiri, yang ternyata dirinya telah dikendalikan oleh iblis, sehingga membuat Tahomaru harus mengembalikan matanya kepada Hyakimaru. Lalu muncullah iblis dari bawah, tetapi di hadapan Hyakimaru itu dengan mudah dibunuh, sehingga ia mendapatkan matanya kembali dan rambutnya menjadi panjang. Wow! Secara bersamaan, ibunya Hyakimaru dan Jukai sudah berada di sana. Lalu sang ibu akhirnya dapat memeluk Hyakimaru. Begitu juga dengan Jukai yang memberikan patung Dewi Kasih, agar Hyakimaru hidup sebagai manusia. Ditambah ia harus pergi dari sana
karena Dororo sudah menunggunya. Namun di sini terlihat bahwa Jukai dan ibunya tidak pergi dari tempat tersebut. Lalu sang ibu pun meminta maaf kepada Tahomaru karena selama ini ia membuat Tahomaru merasa kesepian. Keesokan harinya, Dororo memberitahu kepada warga desa tentang harta yang ia punya dan mempunyai rencana untuk menggunakannya. Di sisi lain, Hyakimaru menemui ayahnya yang berada di aula neraka. Namun tampaknya ambisi Daigo belum sirna, di mana ia berkata ia akan menumbalkan siapapun itu untuk demi kekuasaan yang akan ia lakukan. Dan Daigo yang merasa Hyakimaru sudah begitu benci dengannya, sudah pasti akan dibunuhnya. Tetapi itu semua berbeda. Hyakimaru memberikan kesempatan kedua kalinya untuk Daigo, sehingga membuat Daigo merasa menyesal karena telah menumbalkan anaknya kepada para iblis. Karena jika ia tidak menumbalkan anaknya, bisa saja Hyakimaru dapat mengatasi masalah kemiskinan di desanya. Dan pada akhirnya, petualangan Dororo dan Hyakimaru pun berlanjut untuk menggunakan uang tersebut memperkaya desa, dan akhirnya kita tahu bahwa nama si kakek dari gua hantu adalah Biwamaru. Dan selesai untuk alur Dororo. Seru banget guys, Mimin suka banget sama anime yang satu ini, asli. Storynya keren banget, actionnya juga keren parah. Memang anime Jepang itu storynya selalu underrated, ya maksudnya adalah amazing gitu, mantap. Di sini Mimin juga mau ngasih tahu ke kalian bahwa ibunya Hyakimaru dan Tahomaru, bahkan Jukai, sudah meninggal dunia karena mereka terjebak di dalam kastil yang terbakar. Alasan mereka mati karena ibunya Hyakimaru untuk menebus dosa bagi anak-anaknya. Kalau untuk Tahomaru, ia sudah tak bisa bergerak karena tenaganya sudah habis digunakan untuk bertarung dan juga dikendalikan oleh iblis. Sedangkan untuk Jukai, dia memang berniat untuk bunuh diri sebelumnya, dan ia memilih untuk bunuh diri di kastil karena dirinya sudah merasa kalau dia tak pantas, dan misi untuk menyelamatkan Hyakimaru sudah terpenuhi. Sedangkan untuk Daigo, ia sepertinya tobat dan menggunakan cara lain untuk memakmurkan desanya. Kemungkinan ia dibantu oleh Dororo dan Hyakimaru menggunakan hartanya. Kalau kalian ingat kata-kata dari Biwamaru atau si kakek gua hantu, bahwa hartanya tersebut dapat digunakan untuk mengubah dunia dan menggerakkan manusia. Di sini Dororo juga sudah mengetahui bagaimana ia menggunakan uangnya. Dan pasti sudah jelas ia akan membantu Daigo dan Hyakimaru. Dan di sini Mimin berspekulasi bahwa Hyakimaru bakal menjadi penerus ayahnya, sedangkan Dororo akan menjadi istri mudanya. Kan kita tahu kalau Dororo ini aslinya adalah cewek guys. Apalagi udah begitu lama melakukan perjalanan dengan si Hyakimaru, pasti adalah sedikit benih cinta. Atau jangan-jangan Hyakimaru belum tahu kalau Dororo aslinya itu cewek. Wadidaw, bakalan kaget, shock kali. Oke, kalau gitu selesai dulu sampai di sini untuk alur cerita Dororo, walaupun endingnya ngegantung banget ya. Ya, kenapa nggak ada season 2-nya ya untuk menceritakan harta Dororo atau membunuh iblis lainnya gitu. Mimin juga bakal buat fakta menarik tentang anime Dororo ini. So, nantikan alur anime dan film lainnya, dan pastinya hanya di sini. Kobi Official untuk anime, Kobi Movie untuk Tonghua. Thank you buat kalian semua yang udah nonton dan selalu support Kobi Official. Tentunya semoga kalian semua sehat selalu ya, and kita bakal ketemu di video selanjutnya. Mimin pamit undur diri dulu, alright then. See you guys in the next video. Bye bye.